Jumpa lagi sobat kami. Apa bedanya Tuhan meninggalkan manusia dengan manusia meninggalkan Tuhan? Resikonya lebih berat mana ya? Atau apakah ada perbedaannya? Yusuf dikatakan bahwa dia selalu berhasil karena Tuhan menyertai Yusuf. Dan anak yang hilang meninggalkan rumah ayahnya, dan ayahnya selalu berharap anaknya akan pulang. Ternyata terbukti ketika ia pulang, ayahnya pun menyambut dia dengan sebuah pesta yang besar. Jadi kita akan bahas sebentar, ditinggalkan Tuhan. Fatal. Dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-16, ayat yang ke-20 dikatakan, lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan aku meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Itulah perbedaannya, meninggalkan Tuhan dan Tuhan meninggalkan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini peristiwa anak hilang ini kan perumpamaan ini. Ini perumpamaan ini mengenai kisah anak yang hilang. Menggambarkan bahwa Tuhan demikian itulah sabarnya menunggu orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Anaknya itu yang pergi meninggalkan rumah ayahnya. Tapi ayahnya selalu merasa kesepian di rumah dan menunggu kapan anakku pulang. Begitu anaknya pulang, dia melihat dari jauh dan berlari mendapatkan anaknya ini. Dan dibawa jadi gandengnya ke rumah. Dan diberikannya sepatu dan pakaiannya yang bagus dan cincin. Kemudian membuat sebuah pesta yang meriah. Artinya kalau kita yang meninggalkan Tuhan, Tuhan masih menunggu kita datang kapan kita bertobat. Kapan kita sadar, kapan kita datang lagi kepada Tuhan. Tuhan masih menunggu kita dengan tangan terbuka. Tetapi kalau Tuhan yang sudah meninggalkan kita, itu akibatnya sangat fatal. Nah, di dalam ayat 21 itu dikatakan di sana, orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan kerjanya di penjara ialah menggiling. Sudah dicungkil matanya, sudah dirantai, tapi dia masih harus bekerja menggiling. Gandumkah itu, apapun itu juga. Itulah risikonya kalau sampai Tuhan yang meninggalkan kita. Biasanya Tuhan nggak langsung menghukum manusia itu pada waktu dia sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali dia meninggalkan Tuhan, tidak langsung fatal. Tetapi sama seperti Simson ini, karena Tuhan hanya bilang jangan beritahu rahasia. Mengapa engkau begitu memiliki kekuatan besar? Berkali-kali dia dikasih tahu, tetapi akhirnya dia gagal karena seorang perempuan. Nah, karena apa? Di dalam ayat yang ke-20 bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Meninggalkan dia. Jadi jangan sampai Tuhan meninggalkan kita. Dan memang kita pun juga janganlah meninggalkan Tuhan. Namun demikian Tuhan masih seringkali toleran, sangat panjang kesabarannya. Tapi satu kali dia akan habis, hilang kesabarannya. Sama seperti Tuhan meninggalkan Simson, akhirnya Tuhan membiarkan dia. Maka akhirnya hidupnya memang Tuhan masih bermurah hati kepadanya.
diberikannya kembali kekuatan yang besar kepadanya untuk membantai musuh-musuhnya. Tapi untuk apa? Dia pun mati pada waktu yang sama. Matanya sudah dicongkel dan diminta dia melawak-lawak di depan orang lain. Itu sangat mengerikan. Artinya bahwa Tuhan membiarkan kita, dunia ini akan memperlakukan kita dengan kejam, dengan jahat. Oleh karena itu jangan sampai Tuhan meninggalkanmu. Tuhan memberkati.